Selamat siang Pak, kami dari kelompok Manggarai ingin menjelaskan materi kami. Sebelum kami menjelaskan materinya, terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama lengkap saya Angelita Yeltri Ekot, kelas B semester 3 Sosiologi. Saya berasal dari Manggarai. Selamat siang Pak, perkenalkan nama lengkap saya Benedikta Herlinda Eva, kelas B, semester 3, Sosiologi. Saya berasal dari Manggarai Barat. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Magdalena Jemida, kelas B semester 3 Sosiologi. Saya berasal dari Manggarai Timur. Baik, di sini kami akan menjelaskan seperti apa dan bagaimana tradisi budaya dari suku Manggarai. Tradisi atau disebut dengan bisa juga disebut dengan sebuah kebiasaan merupakan sesuatu yang sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat pada suatu wilayah tertentu. Tradisi ini dibariskan secara lisan maupun dalam bentuk tulisan, tetapi biasanya dituangkan secara lisan seperti petua, goet, dan lain sebagainya. Tradisi ini diwariskan dari generasi ke generasi yang bertujuan agar tradisi ini masih melekat atau mendarah daging dalam pribadi dari masyarakat itu sendiri. Semua wilayah memiliki tradisi budaya dan kebiasaannya masing-masing, tak terkecuali wilayah Manggarai. Suku Manggarai merupakan suku yang mendiami bagian barat di Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Masyarakat Manggarai juga memiliki sistem politiknya sendiri, dan sistem politiknya itu berdasarkan klan, yaitu didasarkan pada garis keturunan atau garis kekerabatan yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan di antara masyarakatnya. Masyarakat Manggarai memiliki aneka ragam budaya, aneka ragam suku, aneka ragam adat, dan juga kebiasaannya. Dan salah satu kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri ialah tarian caci. Tarian caci berasal dari kata caci, yaitu berasal dari kata ca dan ci. Ca yang berarti satu dan ci yang berarti uji, yang jika digabung menjadi satu lawan satu. Dan ini bertujuan untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tarian caci merupakan permainan dari masyarakat dan merupakan tarian masyarakat dan juga tarian perang yang dilakukan oleh penari laki-laki dengan menggunakan cambuk dan juga penangkis, atau yang disebut juga dengan giling. Tarian caci ini biasanya diadakan pada saat upacara-upacara besar seperti upacara penti, tabisan, dan sebagainya. Lalu penari yang bersenjatakan cambuk akan bertindak sebagai penyerang, sedangkan yang bertindak sebagai penangkis menggunakan perisai atau menggunakan tameng, atau seperti yang sudah saya sebutkan tadi di atas, biasanya disebut sebagai giling. Dalam permainan caci itu sendiri memiliki peraturannya. Yang pertama, para pemain caci tidak boleh berhubungan dengan lawan jenis. Hal ini bertujuan agar pemain caci tidak terkena cambukan dari penyerang. Lalu yang kedua, permainan caci ini hanya dilakukan oleh laki-laki dan dimainkan oleh dua orang dengan satu lawan satu, di mana saat tetapi memukul dilakukan secara bergantian, dan para pemain caci ini dibentuk dalam dua kelompok, yang satunya sebagai penyerang dan satunya sebagai penangkis, tetapi akan bergantian atau bertukar posisi.
Adapun kostum yang digunakan oleh pemain caci, seperti pemain caci tersebut bertelanjang dada hanya dengan menggunakan celana panjang berwarna putih dan kesoke. Adapun kostum yang lainnya yaitu yang pertama giling atau tameng, larik atau cimati. Giling atau tameng dan larik atau cimati yang terbuat dari kulit kerbau bagi orang Manggarai dan Manggarai Tengah. Sedangkan bagi orang Manggarai Timur, giling atau larik tersebut terbuat dari ijuk muda dari pohon enam. Terus yang kedua, pupa panggal atau penutup kepala. Yang ketiga, selendang untuk menutup bagian wajah agar si penari tersebut tidak terkena cambukan dari si penyerang atau orang Manggarai biasa disebut dengan beke. Yang keempat, giring itu adalah alat bunyi yang terbuat dari besi yang berbentuk gong kecil, dan biasanya gong tersebut dipakai di belakang pinggang dari penari caci tersebut. Gong tersebut dipasang di belakang pinggang dengan tujuan agar ketika si penari caci berlari mengelilingi arena pertarungan tersebut, gong kecil tersebut akan berbunyi seperti musikan. Adapun proses yang dilakukan saat tarian caci itu berlangsung, semua orang yang turun ke arena pertarungan harus berkumpul di rumah adat dengan tujuan untuk meminta izin kepada sang leluhur dengan memberikan sesajian. Setelah sesajian itu berlangsung, semua orang yang berada di rumah adat tersebut akan pergi menuju ke compang dengan diiringi oleh bunyian gong dan gendang. Di compang, para penari mengelilingi compang tersebut sebanyak 1 kali. Sebelum memasuki arena pertarungan, tua adat melakukan pakireis dengan tujuan untuk mengucapkan selamat datang, dan pakireis tersebut harus dibalas oleh tamu dan kemudian diserahkan pada anggota tarian caci. Baik, di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan dari tarian caci itu sendiri. Kalau pada zaman dahulu, ketika pada saat upacara pernikahan itu mereka laksanakan tarian caci. Tapi sekarang karena seiring berkembangnya zaman, masyarakat selalu mengikuti perkembangan zaman. Pada saat upacara pernikahan, tarian caci itu sudah tidak dilaksanakan lagi. Itu masyarakat sekarang dominan ke gaya-gaya barat. Kemudian yang kedua, pada saat upacara penti. Pada saat upacara penti ada yang dinamakan dengan cokolokap. Nah, pada saat upacara cokolokap ini sebelum melaksanakan upacara cokolokap, yang sebenarnya harus dilaksanakan tarian caci dulu. Dan ini sebenarnya hal yang wajib dilakukan oleh masyarakat. Tetapi kita kembali kepada masyarakatnya, atau kita kembali melihat persiapan dari masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat benar-benar matang mempersiapkan upacara itu, dana yang dikumpulkan juga benar-benar cukup, maka tarian caci ini dilakukan oleh masyarakat sebelum upacara cokolokap dilakukan. Kemudian yang ketiga, pada saat upacara tabisan. Nah, pada saat upacara tabisan, upacara tarian caci itu juga wajib dilakukan, yang dimana di sini sebagai ucapan rasa syukur atau terima kasih kepada leluhur atas pencapaian atau atas segala sesuatu yang telah didapatkan. Lalu kemudian makna dari tarian caci itu sendiri. Bagi masyarakat Manggarai, tarian caci bermakna menunjukkan rasa sportivitas, solidaritas, dan kerja keras yang tinggi pada saat bertarung. Dan bagi para penarinya itu sendiri untuk menunjukkan
keperkasaan, kejantanan dari para penari. Terima kasih, itu saja materi yang kami bawakan hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata.